406 lokasi di Pati serentak gelar vaksinasi polio. Pasien DBD melonjak, ruangan rawat inap di RSUD penuh. 15 Januari 2024 batas akhir pindah memilih. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Senin 15 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, sebuah tempat karaoke di Tegal Senin pagi terbakar. Kebakarannya belum diketahui sumber apinya ini menewaskan 6 orang pemandu lagu yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kebakaran melanda tempat karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal. Kepulan asap memenuhi ruang mes para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut. Akibat kebakaran, 6 orang pemandu lagu tewas, sedangkan 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mes. Evakuasi korban tewas dan luka dilakukan menggunakan mobil kren dari Dishub Kota Tegal. Salah seorang pemandu lagu, Bella Sofiani, mengatakan dalam mes terdapat 4 kamar yang dihuni masing-masing 4 orang. Ia mendapat kabar korban tewas berada di jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Kabar itu mas ya, Mbak? Iya, itu mas. Iya. Berapa kamar itu? Di atas itu di lantai 3 6 kamar. Berapa orang kamar. biasanya, Mbak? 1 kamar 4 orang. Itu nginep di situ semua? Iya, nginep situ. Waktu itu lagi tidur, Mungkin lagi tidur ya, sisinya. Kalau yang sudah diketahui ada berapa orang, Mbak? Kenapa? Yang sudah Yang saya tahu cuma 5 orang yang meninggal. berapa? 5 orang. Sementara itu, Kabid Kebakaran Kota Tegal, Sugeng Riyadi, mengatakan sebuah korban terjebak di dalam ruangan yang dipenuhi asap tebal. Sementara petugas damkar juga kesulitan untuk masuk ke lokasi. Karena identitas nama kita belum mendapatkan datanya. Artinya dia bekerja sebagai apa di sini? Mungkin pemandu lagu. Pemandu lagunya ya. Oke. Semua berapa, Pak? Gimana? Semuanya berapa, Pak? Yang kita evakuasi tadi berapa, Mas? 8 apa 7? Itu jebak ya. Jebak kurang lebih 8. 8 ya? Ya. Tapi dikabarkan informasinya yang meninggal sampai 6, benar Pak? Kita juga belum tahu jelas informasi yang jelas, cuman kita dapat informasi tadi terakhir baru 2 orang. 2 orang ya. Tapi ada 8 korban ya Ada intinya? 8 korban. Oke. Pak, kesulitannya apa, Pak? Sementara kesulitannya untuk evakuasi ini asapnya sampai hitam sekali pekat. Kita belum bisa masuk waktu itu. Sampai sekarang masih pekat, Pak? Sekarang sudah agak mending, kita masih mencari sumbernya kecekan api. Data korban yang masuk ke rumah sakit sementara berjumlah 15 orang. 6 orang meninggal dunia dan 9 orang masih menjalani perawatan medis. Sebanyak 9 korban yang masih dirawat, kondisi kadar oksigen umumnya masih bagus. 1 korban diantaranya adalah petugas Dinas Perhubungan Dishub Kota Tegal yang sedang melakukan evakuasi. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Polisi juga masih memeriksa sejumlah korban. 5 korban tewas berada di RSUD Kardinah Tegal dan 1 orang di RSI Harapan Anda Tegal. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian di sebuah kedai es teh Jumbo di Jalan Gajah Raya, Gayamsari, Kota Semarang terekam CCTV. Pelaku mengambil uang di dalam kedai, usai merusak kunci gembok pintu kedai dan mengalihkan kamera CCTV di dalam kedai. Inilah aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di kedai es teh Jumbo di Jalan Gajah Raya. Pelaku berhasil masuk ke dalam kedai, memutar kamera CCTV, kemudian mengambil sejumlah uang di dalam laci yang tidak terkunci. Peristiwa tersebut diketahui pertama kali oleh pemilik kedai, Hani Anastasa, yang curiga dengan CCTV yang bergerak-gerak dan kemudian jatuh. Saat dicek, Hani sudah mendapati kunci gembok dalam keadaan rusak dan uang sebesar Rp600.000 hilang. Bukaan, aci bukaan. Ya, Uang kita udah yang nggak sering ngirim-ngirim itu, gitu. Berapa, Bu? ya sekitar nggak banyak sih, cuma 600. Itu yang rusak apa aja?
gembok lepas apa itu bandelanya. Udah itu aja sih. Mendapati informasi pencurian, tim unit Reskrim Polsek Gayam Sari mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pemilik kedai. Sementara kita masih penyelidikan, mencari informasi terkait dengan pelaku, karena pelaku dari kami CCTV. Mudah-mudahan dengan berkat CCTV yang ada dan informasi dari pelaku sudah segera kita tangkap ataupun kita koordinasi dengan Polres, karena informasi dari korban juga pelaku tersebut melakukan penjualan ini di tempat yang lain. Korban diarahkan untuk membuat aduan di Mapolsek Gayam Sari. Dari pengumpulan bahan dan keterangan, tim unit Reskrim Polsek Gayam Sari akan berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Semarang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pelakunya itu ternyata Pemirsa, vaksinasi polio digelar di 406 lokasi di Kabupaten Pati secara serentak. Vaksinasi ini menyasar anak usia 0 hingga 7 tahun tanpa melihat riwayat vaksinasi. Sweeping pun bakal dilakukan untuk menyisir anak yang terlewat. Hari perdana vaksin polio digelar di Dinkes Rambas 128.526 anak usia 0 hingga 7 tahun di Kabupaten Pati. Vaksinasi digelar di 406 lokasi yang tersebar di seluruh kelompok bermain, TK, SD, dan MI, serta posyandu di seluruh kantor kepala desa. Vaksinasi ini digelar secara serentak di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini lantaran terdapat satu kasus anak terjangkit polio di Kabupaten Klaten. Dari kasus ini, sang anak sempat melakukan perjalanan ke Madura, Jawa Timur. Kabid P2 Dinkes Pati Joko Leksona Wibowo menuturkan dalam putaran pertama ini bakal mengencangkan vaksinasi di putaran pertama. Sweeping bakal dilakukan Senin 22 Januari mendatang untuk menyisir anak yang terlewat. Kita tidak kenal minggu itu libur enggak? Nanti kita masuk kegiatan sweeping polio. Terus yang sweeping bagaimana dok? Sweeping itu 5 hari setelah kegiatan putaran pertama. Apa itu? Hari Senin sampai Jumat. Apa itu manfaatnya sweeping? Sweeping itu untuk menggali lagi siapa tahu anak waktu hari Minggu ini sedang sakit, sedang berpergian, tidak mau ditetesi atau orang tuanya menolak untuk ditetesi. Maka itu kewajiban dari puskesmas sesuai dengan wilayahnya itu melakukan apa yang disebut dengan kegiatan sweeping. Sementara itu, Kepala Dinkes Pati Dr. Aviani Tritanti Venusia mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dengan selalu mencuci tangan dengan sabun serta menjaga sanitasi agar tetap sehat. Tanggal 19 Februari 2024 sampai tanggal 25 Februari 2024 juga plus 5 hari sweeping, itu targetnya dua-duanya itu ada 95% anak usia 0 sampai 7 tahun itu mendapatkan imunisasi tambahan polio dengan tidak melihat status imunisasinya. Jadi ini diberi semua. Kita tidak melihat kemarin dia sudah lengkap, sekarang belum dan sebagainya, tidak, tapi kita berikan kepada semuanya. Pihaknya berharap ke depan tidak ada kasus polio di Kabupaten Pati serta target vaksinasi dapat sesuai target atau bahkan dapat melampaui. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus demam berdarah denggi atau DBD di Rembang meningkat. Akibatnya ruang rawat inap DBD Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sutrasno Rembang penuh. Hingga Senin pagi, para pasien tidak mendapatkan ruang rawat inap DBD di RSUD Rembang harus dialihkan ke ruangan yang lain. Kasus DBD di Rembang hingga pertengahan bulan Januari 2024 didominasi oleh pasien anak-anak. Peningkatan kasus ini disinyalir oleh perubahan musim dan cuaca. Di RSUD Dr. Sutrasno hanya memiliki 24 ruangan untuk rawat inap DBD khusus anak, dan saat ini kondisinya telah penuh. Humas RSUD Dr. Sutrasno Rembang, Tabah Tohami menuturkan saat ini terdapat 17 pasien DBD. Karena ruangan penuh, maka pasien DBD akan dialihkan ke ruangan lainnya. Kasus diare dan DHF atau istilahnya demam berdarah denggi itu meningkat. Kapasitas ruang anak
itu ada 24, saat ini penuh. Yang DAF ada 6. Karena penuh sehingga pasien DAF yang masuk di IGD langsung kami titipkan di ruangan lain. Tanpa mengimbau kepada warga agar giat menjaga kebersihan serta mengawasi anak-anak mereka agar tak bermain di tempat-tempat keruh atau tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Jika muncul gejala DBD, masyarakat diminta untuk segera memeriksakan ke pelayanan kesehatan bahkan laboratorium. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Rembang Abdul Hafid berjanji akan memperbaiki jalan Kedung Rejo hingga Pasar Banggi, Kecamatan Rembang pada tahun 2024 ini. Perbaikan jalan tersebut termasuk juga jalan Turus Gede hingga Sridadi. Setelah banyak menerima keluhan warga, saat ini jalan Turus Gede yang mengalami kerusakan menjadi perhatian oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Jalan tersebut sendiri merupakan jalan ramai selain digunakan aktivitas warga, para pekerja pabrik sepatu juga melewati jalan tersebut. Saat ini Pemkab Rembang berusaha mengusulkan bantuan anggaran melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan PUPR sebesar 10 miliar rupiah. Bupati Rembang Abdul Hafid mengatakan pihaknya mengupayakan jalan antar desa dari Kedung Rejo hingga Pasar Banggi segera diperbaiki. Jalan tersebut dirancang dengan anggaran 10 miliar, namun saat ini baru tersedia 3 miliar rupiah. Sehingga saat ini Pemkab mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat. Disetujui tahun ini yang clear. Kita sumbernya dari APBD ada, dari dana infrastruktur ada, sudah kita ajukan. Abdul Hafid menambahkan jika nantinya usulan bantuan tambahan anggaran disetujui oleh pemerintah pusat, maka jalan tersebut segera terrealisasi tahun ini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana.
Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Pemilu tinggal menghitung hari. Bagi pemilih yang akan pindah tempat memilih, hari Senin 15 Januari 2024 merupakan hari terakhir untuk mengurus izin pindah TPS atau pindah tempat pemilih yang masuk dalam 9 kriteria. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan batas akhir pemilih pindah tempat pemungutan suara TPS 1 bulan sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Artinya, hari ini Senin 15 Januari 2024 merupakan batas akhir warga yang ingin pindah tempat memilih. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU atau PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Dalam PKPU disebutkan, pemilih hanya perlu menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga dan melampirkan salinan formulir model A yang merupakan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT di TPS asal. Jika belum terdaftar dalam DPT, pemilih tidak dapat pindah TPS. Meski begitu, pemilih tetap dapat memilih di TPS yang berada di wilayah domisili. Mekanisme pindah TPS dilakukan bagi pemilih yang berada di luar alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP, atau sedang tinggal di luar lokasi TPS sebagaimana ditetapkan dalam data DPT KPU. Divisi Perencanaan dan Informasi KPUD Kendal Ahmad Zainud Tolibin mengatakan untuk menggunakan hak pilih di TPS tujuan, pemilih yang terdaftar dalam DPT tambahan dapat melaporkan kepada PPS atau PPK atau KPU Kota Kabupaten tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Belajar, terus pindah domisili artinya yaitu pindah KTP elektroniknya itu pindah. Terus untuk pendidikan itu adalah hari ini terakhir. Persyaratannya kalau pendidikan itu surat keterangan belajar dari perguruan tinggi masing-masing. Untuk pindah domisili itu hanya KTP elektronik dan KK terbaru. Itu syarat untuk pindah memilih dalam hal 9 kategori. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan surat suara legislatif dan DPD RI untuk pemilu 2024 digerobokan rusak dan tidak layak digunakan. Kerusakan terdiri dari gambar robek, warna yang tidak jelas, serta surat suara kosong tidak ada tulisan di sampulnya. Ratusan warga terlibat penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang KPU Grobogan. Dalam tahap penyortiran dan pelipatan surat suara, KPU Grobogan mengerahkan 528 orang. Mereka didampingi sebanyak 32 pengawas penyortiran dan pelipatan. Para petugas diminta untuk teliti dalam penyortiran dan pelipatan, lantaran banyaknya surat suara yang kondisinya rusak dan tidak layak digunakan. Dari hasil penyortiran dan pelipatan surat suara untuk legislatif dan DPD RI, pengawas penyortiran dan pelipatan menemukan sebanyak 2.000 lembar lebih surat suara yang kondisinya rusak dan tidak layak. Kerusakan terdiri dari surat suara robek, warna surat suara yang tidak jelas, surat suara tidak ada gambar sampul dan berlubang. Pihak pengawas kemudian meminta tenaga penyortiran dan pelipatan surat suara mengumpulkan surat suara yang rusak dan tidak layak agar tidak tercampur. Ya masih seperti biasa, tapi untuk saat ini yang dilipati adalah surat suara
DPD. Yang rusak suara apa aja, Pak? Yang rusak sampai saat ini kurang lebih sekitar 1.510. Tipe surat-suratnya yang rusak itu model semacam ini. Ini dari perusahaan langsung. Ketika kita buka segel, di dalamnya ada yang menemukan surat. Terus kemudian surat suaranya model seperti ini ya. Selain warna, ini masih kosong. Ini ada tulisannya, tapi warnanya pink. Sehingga harusnya kan merah, tapi ini pink. Ini kami anggap ini tidak layak untuk tidak layak untuk dilipat. Dari Gerobokan Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Sandiaga Uno memberikan dukungan dan semangat kepada relawan dan para kader P3 di Kendal. Selain menyapa kader, Sandiaga Uno juga menggelar pembagian sembako murah yang dapat dibeli masyarakat dengan harga Rp5.000. Di lapangan Ngadibolo, Kecamatan Puja, Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan orasi politik mengajak untuk memenangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dalam sambutannya, Sandiaga Uno mengajak semua relawan dan kader P3 bersatu dan bekerja keras memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Sandiaga Uno menyampaikan keyakinannya bahwa pasangan Ganjar Mahfud adalah pemimpin yang cocok untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia. Jadi ini untuk memberi keyakinan kepada para kader yang berjuang dan juga memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa di bulan Januari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala P3 berhasil melampaui di survei internal kami angka 4%. Dan sekarang ini momentumnya perlu dijaga. Baru saja kami di Kabupaten Semarang dan di Kabupaten Kendal ini melihat antusiasme masyarakat dengan program-program kita yang konkret menjawab kebutuhan ekonomi rakyat. Sembako murah, kerja yang mudah, dan tadi juga program-program bantuan sosial yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah bukan hanya akan dilanjutkan, tapi akan ditambahkan dan lebih disetarakan, disamaratakan, sehingga semuanya akan mendapat yang berhak. Pada kesempatan itu, Sandiaga bersama caleg P3 juga membagikan sembako murah kepada warga dan simpatisan. Pembagian sembako ini bertujuan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Salah satu warga Puja, Ina, mengaku kegiatan tebus sembako murah yang digelar P3 bermanfaat bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih harganya yang murah. Berapa, Bu? 5.000. Isinya apa aja? Beras sama minyak. Itu harganya termasuk murah atau gimana? Ketua DPC P3 Kendal, Abdul Syukur, pada kesempatan ini menyampaikan sejarah perjalanan berdirinya P3 dan makna dalam bendera P3. Dirinya juga menyampaikan visi dan misi P3 dalam pemenangan pemilu tahun 2024. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta,
bersama Puji Lestari. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno
terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kabupaten Kendal menggelar talk show dengan tema Urun Rembuk Kendal Lebih Tumoto Ngrembuko Lan Kuncoro, yang dalam bahasa Indonesia mengandung arti sumbangan pemikiran untuk Kendal lebih tertata, berkembang dan mendunia. Dalam talk show ini, Kadin menghadirkan 3 narasumber, diantaranya para calon legislatif DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 1, yaitu Fadoli dari Partai Nasdem, diwakili caleg DPR di Jawa Tengah Prapto Utomo. Kemudian ada Muhammad Nasih dari PAN dan Redi Nusantara dari Perindo. Ketiganya membeberkan tentang kawasan industri Kendal di mana Kadin harus terlibat di dalamnya. Acara talk show dipandu oleh moderator Agus Umar selaku pengurus Kadin Kendal yang juga menjabat sebagai Ketua PWI Kendal. Dalam sambutannya, Ketua Kadin Kendal Francisca Cokro Handoko mengatakan, Kadin merupakan organisasi mandiri dan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kemajuan pembangunan di suatu daerah. Sehingga dengan adanya kawasan industri Kendal, Kadin juga harus terlibat dan melibatkan diri dalam hal dunia perdagangan dan industri. Masa bakti saya kan juga baru, saya ketua Kadin baru, dan ini saya ingin memberi jembatan untuk pengusaha, ada dialog dengan caleg-caleg DPR RI. Jadi menurut saya Kendal ini ada di titik yang sangat penting. Ini mau dibawa kemana? Ini jadi makanya dialog ini di tahun ini menurut saya sangat penting. Jadi makanya saya membuka ini, soalnya ini kita di titik bisa kita Kendal itu grow sangat big atau kita malah luput dengan opportunity yang di Kendal. Ketua Panitia Talk Show Kadin Kendal, Musaki, menyampaikan acara talk show ini digelar dalam rangka memberikan sumbangsi pemikiran untuk kemajuan Kabupaten Kendal untuk bisa maju. Caleg DPRD Jawa Tengah Prapto Utomo dalam pemaparannya, sesuai Undang-Undang dan Kepres, Kadin mempunyai tugas dan wewenang yang luar biasa. Tetapi menurutnya tidak akan bisa jalan manakala sinergisitas antara Kadin dengan pemerintah daerah tidak ada. Punya wewenang, punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Bisa melihat bertahun-tahun nggak ada gerakan apapun. Maka dengan talk show malam ini kita akan membuka wacana bahwa Kadin lah sebenarnya induk organisasi pengusaha. Maka Kadin harus berani bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama karena ini di Kendal, untuk kesejahteraan rakyat.
Semua. Jadi sebenarnya Kadin ini punya tugas membantu pemerintah dalam rangka menjual potensi. Kemudian siapa saja investor yang masuk, mestinya pemerintah ajak mereka bicara. Kemudian apa saja yang disiapkan, apakah konstruksinya, asosiasi konstruksinya, kemudian semuanya lah di situ. Sementara caleg DPR RI Muhammad Nasih memaparkan, Kendal merupakan daerah yang menarik. Dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan tata ruangnya yang baik, Kendal bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Sedangkan caleg DPR RI, Redi Nusantara, fokus menyinggung terkait skill yang dimiliki SDM Kendal yang menurutnya harus lebih ditingkatkan. Dirinya menyebut dibutuhkan pelatihan dan sertifikasi. Dalam sesi tanya jawab, ada 3 penanya dari pengurus Kadin Kendal terkait dengan materi yang disampaikan para narasumber. Satu di antaranya juga caleg DPRD Kendal Partai Amanat Nasional. Bagaimana cara merubah Kendal yang mempunyai kawasan industri dan mampu menyerap tenaga kerja banyak, namun belum semua warga bisa bekerja di kawasan industri. Hal inilah merupakan PR bagi para caleg dan Kadin. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang kampanye terbuka, Polda Jawa Tengah menggandeng tim pemenangan Pilpres dan partai politik peserta pemilu menggelar ikrar deklarasi Jateng Zero Knalpotbrong. Deklarasi dilakukan untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Sementara itu di Pati, guna mendukung gerakan Zero Knalpotbrong, dibangunlah sebuah tugu berwujud ikan bandeng yang terbuat dari 4.000 knalpotbrong. Memasuki lapangan apel. Bertempat di Jalan Pahlawan Kota Semarang, deklarasi Jateng Zero Knalpotbrong digelar Polda Jawa Tengah. Sejumlah elemen masyarakat tampak hadir dalam ikrar dan deklarasi ini. Para peserta yang hadir antara lain TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Dinas Pendidikan hingga perwakilan tim dari 3 paslon Capres-Cawapres beserta partai peserta pemilu. Deklarasi digelar dengan harapan pada saat kampanye terbuka pada tanggal 21 Januari hingga 10 Februari nanti, tidak ada lagi penggunaan knalpotbrong yang dilakukan para pendukung Capres-Cawapres maupun partai politik peserta pemilu. Dirlantas Polda Jawa Tengah dengan tegas menyatakan polisi akan memanggil penanggung jawab jika masih ditemukan penggunaan knalpotbrong saat kampanye. Karena Pak Kapolda sudah mengeluarkan maklumat Kapolda terkait penggunaan knalpotbrong. Dan itu nanti akan dituangkan di dalam surat perizinan kegiatan yang akan dikeluarkan oleh Intel, dan Intel akan melihat sejauh mana kegiatan dan dihimbau agar tertib berlalu lintas termasuk di dalamnya knalpotbrong. Ini harapannya, tentunya nanti penanggung jawab akan bertanggung jawab. Jika masih ada, maka penanggung jawab tersebut akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawabannya. Sementara itu, salah satu relawan pemenang Capres-Cawapres akan segera memberikan informasi melalui edaran yang ditujukan kepada partai dan para relawan terkait larangan penggunaan knalpotbrong. Jika masih ditemukan pemakaian knalpotbrong saat kampanye, dirinya juga akan mengingatkan melalui tim pemenangannya. Kami akan peringatkan lewat TPC-nya, jadi tim pemenangan cabangnya, kabupaten, itu kita ingatkan selalu. Kita akan koordinasi dengan lantas di tempat daerah masing-masing. Pelarangan penggunaan knalpotbrong selain melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas dan kebisingan, juga untuk menghindari konflik antar kelompok. Sementara itu di Pati terdapat tugu ikan bandeng yang terbuat dari rangkaian dari 4.031 knalpotbrong hasil sitaan polisi selama 4 bulan. Tugu ikan bandeng dari knalpotbrong ini merupakan komitmen Polresta Pati mewujudkan Jawa Tengah Zero knalpotbrong. Dari knalpotbrong hasil kegiatan razia ataupun penindakan selama kurang lebih 4 bulan terakhir ini dengan jumlah knalpot yang kita sita sebanyak 4.031 knalpotbrong. Kemarin sempat ramai viral di medsos kaitannya dengan tugu bandeng karena mungkin ini merupakan ikon yang cukup unik di mana selama ini belum ada bikin tugu knalpot yang pertama kali, yaitu di Pati ini. Keberadaan tugu ikan bandeng ini mendapatkan antusias dari masyarakat Pati dan sekitarnya. Bahkan tugu ini menjadi spot foto terbaru masyarakat maupun wisatawan di Pati. Kreatif sekali ya, karena di daerah lain mungkin belum ada, dan juga ini sebagai bukti bahwa
polisi di Kabupaten Pati ini memberantas knalpot brong di masyarakat. Data dari Ditlantas Polda Jawa Tengah menyebutkan penertiban dalam upaya penindakan yang dilakukan dari tahun 2022 hingga 2024 sebanyak 330.995. Sementara kendaraan knalpot brong yang diamankan mencapai 204.000. Dari Semarang dan Pati, Henufan dan Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Pemilu tinggal menghitung hari. Bagi pemilih yang akan pindah tempat memilih, hari Senin 15 Januari 2024 merupakan hari terakhir untuk mengurus izin pindah TPS atau pindah tempat pemilih yang masuk dalam 9 kriteria. Bupati Rembang Abdul Hafid berjanji akan memperbaiki jalan Kedung Rejo hingga Pasar Banggi, Kecamatan Rembang pada tahun 2024 ini. Perbaikan jalan tersebut termasuk juga jalan Terus Gede hingga Sridadi. Vaksinasi polio digelar di 406 lokasi di Kabupaten Pati secara serentak. Vaksinasi ini menyasar anak usia 0 hingga 7 tahun tanpa melihat riwayat vaksinasi. Sweeping bahkan dilakukan untuk menyisir anak yang terlewat. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kabupaten Kendal menggelar talk show dengan tema Urun Rembu Kendal Lebih Tumoto, Ngrembokolan Kuncoro. Yang dalam bahasa Indonesia mengandung arti sumbangan pemikiran untuk Kendal lebih tertata, berkembang, dan mendunia. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.